Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya baca berita Bung Rocky seperti kecewa terhadap apa yang terjadi dalam kasus Pak Novel Baswedan, sampai Bung Rocky mengatakan perlu membuat new KPK. Gimana maksudnya? Saya menganggap bahwa yang dipertontonkan kemarin itu justru air keras baru. Jadi kita mau dibikin buta dua kali. Novel buta secara fisik, kita mau dibikin buta sehingga nggak bisa menatap keadilan. Rocky Gerung bicara ceplas-ceplos saat berbincang secara virtual dengan Ustadz Abdus Somad atau UAS yang disiarkan secara live streaming Sabtu malam 20 Juni 2020. Selain bilang banyak pejabat yang positif stupid semenjak ada wabah corona, Rocky dan UAS juga membahas soal kontroversi tuntutan jaksa atas kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang hanya menuntut 1 tahun. Rocky bilang tuntutan itu ibarat air keras lain yang kembali disiramkan ke mata, bukan lagi mata seseorang, tetapi mata publik dan mata keadilan. Lantas bagaimana informasi selanjutnya? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Variabel politik ada di belakang variabel legal kemarin. Sehingga orang menganggap ya kita mau tuntut siapa sebetulnya penyiram mata publik. Kalau yang dituntut oleh jaksa itu dia cuma nyiram matanya Novel. Tetapi mata keadilan disiram dengan air yang lebih keras oleh kimia kekuasaan. Itu yang terjadi sekarang. Ya, karena nggak ada satu orang pun yang dengan akal waras menerima bahwa itu hukuman yang masuk akal. Jadi semua orang merasa itu nggak masuk akal. Jadi 112% orang menganggap itu. Tapi ada 300% orang yang tidak percaya itu. 300% itu namanya buzzer itu. Di buzzernya yang 300% yang nggak percaya. Pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan tanggapannya terkait serangan yang dilakukan buzzer kepada komika Bintang Emon. Rocky mengatakan, buzzer yang menyerang Bintang Emon tidak punya akal sehat karena tidak memahami substansi yang diserang. Hal itu diungkapkan Rocky dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Ustadz Abdus Somad Official Minggu 21 Juni 2020. Mulanya, Ustadz Abdus Somad atau UAS soal fenomena buzzer yang menyerang komika Bintang Emon. Sebab menurut UAS, biasanya buzzer memusatkan perhatian mereka kepada para cendekiawan dan bukan artis. Rocky meyakini bahwa tindakan yang dilakukan buzzer itu tidak lebih dari suruhan tanpa pengetahuan. Sehingga, kata Rocky, buzzer cenderung serampangan dalam menyerang orang. Jadi, buzzer-buzzer yang cuma disuruh aja itu dan kebanyakan buzzer kan kurang kepengetahuan tentang kenikmatan berpolitik. Karena itu, mudah sekali untuk menyeruduk kiri, menyeruduk kanan, mengintai orang. Pekerjaan yang paling buruk di dalam kehidupan manusia itu adalah menjadi buzzer, karena dia sekaligus dungu, sekaligus jadi pengendus, sekaligus menjadi budak dari kedungannya sendiri. UAS kemudian menanyakan soal akal sehat para buzzer tersebut. Buzzer itu ada nggak akalnya Bung Rocky? Kata UAS. Menurut Rocky, para buzzer hanya meminjam akal sehingga tidak tahu fungsi dari akal itu sendiri. Ada, buzzer itu pinjam akal, tapi karena dia pinjam, dia nggak tahu fungsi dari akal itu. Kalau akalnya dia sendiri, kan dia tahu fungsinya. Bisa saja dia pinjam akal yang lebih buruk dari akalnya itu, terangnya. UAS mengatakan, selama ini buzzer kerap kali menyerang para ulama termasuk dirinya di media sosial. Namun, lantaran jumlah pengikut ulama di media sosial tidak sebanyak artis, maka serangan tersebut hanya dianggap angin lalu. Ketika buzzer menyerang kritikus atau seperti Bung Rocky Gerung, mungkin tidak sebesar komika karena mereka artis, banyak pengikut, apa saja. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya UAS. Jadi saya nuntut sebetulnya semacam new KPK itu dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa sekalipun buzzer kekuasaan bersekutu untuk menyiram mata Dewi Keadilan, karena mata Dewi Keadilan itu adalah mata kita, mata batin kita tuh. Jadi pasti kekuasaan akan kelabakan karena sorot mata publik jauh lebih tajam daripada air keras yang disiramkan tuh. Nggak mempan lah air keras disiramkan.
Rocky menuturkan, seharusnya buzzer mengklarifikasi siapa saja tokoh yang efektif untuk diserang di media sosial. Buzzer itu kan seharusnya paling enggak bisa mampu bikin klarifikasi siapa yang efektif untuk diserang. Harusnya dia serang satu tokoh akarnya, maka pohonnya goyang. Pohonnya rubuh, dahannya kering, lalu daunnya gugur. Ini dia serang daun, akarnya masih kuat, dan itu buzzer yang nggak punya IQ. Dia serang ulama, nggak terganggu dengan soal demikian. Dia sering serang kritikus yang ngapain ladeni buzzer, akhirnya dia serang komika yang adalah daun. Menurut dia, percuma saja buzzer tersebut menyerang komika, tidak ada pengaruh apa-apa. Menyerang daun itu percuma karena daun itu bergoyang. Kalau buzzer ini menyerang akar, bisa pohon itu tumbang. Tapi kalau menyerang daun, itu komika akan senang, dia akan berbalik lagi. Daun itu lentur, begitu diserang, dia melambai-lambai aja, ungkapnya. Semua sudah dibungkam. Kira-kira orang yang akan bicara, yang orang akan melawan, kalau perlu semua sudah ditutup. Kira-kira apa yang akan terjadi? Berapa lama bisa terkontrol? Itu kalau seluruh pembungkaman berlangsung, itu artinya pemimpin negeri itu tidak punya lagi lawan politik selain dirinya sendiri. Jadi dia akan jadi monster untuk dirinya sendiri. Kan dalam sejarah begitu kan? Kekuasaan yang membekap mulut orang itu dia tidak punya lagi cermin untuk berkaca di mana sebetulnya arah kekuasaan saya. Maka dia akan bercermin pada dirinya sendiri. Dia akan bercermin pada monsternya sendiri. Jadi kalau dia menutup diri, maka dia sebagai monster hanya punya teman dirinya sendiri yang juga adalah monster. Itu artinya udah selesai legitimasinya tuh. Was kemudian menanyakan, siapa pihak yang paling tepat diserang oleh buzzer? Kalau mereka berakal, mestinya apa yang diserang? Akar itu apa yang Bung Rocky maksudkan? Tanya Was. Rocky beranggapan, seharusnya para buzzer tersebut menyerang pihak yang paling kuat dari oposisi. Namun, lanjut dia, saat ini hal itu sulit untuk dilakukan karena oposisi sudah bergabung ke dalam pemerintahan. Dia, buzzer, mesti nyari bagian paling kuat dari oposisi, tapi gak bisa ditemuin karena oposisinya sudah bersama masuk ke dalam. Jadi buzzer itu terjebak karena ketidakmampuan membaca mana substansi, mana yang sekedar gejala. Itu sialnya buzzer Indonesia, tegasnya. Jadi kita akan lihat nanti mungkin 1 minggu ke depan pasti koran yang kritis atau majalah yang kritis akan jadikan itu juga cover story. Jadi saya nggak anggap bahwa orang nggak peduli. Kepedulian itu mengendap sementara karena sinisme diperlihatkan lebih dulu. Dengan kata lain, justru berbahaya kalau pemerintah menganggap enteng, kan nggak ada reaksi. Oh iya, akumulasi reaksi itu begitu meledak nggak bisa lagi ditahan oleh arogansi kekuasaan. Itu bahayanya pemerintah yang tidak peka terhadap analisis non mainstream. Jadi pemerintah setiap hari pasti panggil penasihat politiknya, kumpulin aparat intelijen, KSP, juru bicara, lalu masing-masing menganalisis. Oh, nggak ada masalah. Padahal sebetulnya presiden kalau dia pintar, dia masuk aja ke WA grup mak-mak, baru dia tahu keadaan sebenarnya tuh. Dia kan bisa pakai nama samaran, terus nyeludup ke WA grup pengajar hukum tata negara, pengajar hukum pidana. Kalau pintar, saya usulin supaya lakukan itu, supaya presiden dapat informasi yang betul-betul sehangat yang dia inginkan, bukan informasi yang sudah dibekukan, diedit oleh juru bicara, diedit oleh aparat intel, diedit oleh kantor KSB. Kan semua informasi yang masuk ke presiden pasti sudah diedit. Nah, presiden yang pintar mesti langsung. Jadi saran Bung Rocky, belusukan ke grup WA mak-mak. Betul, itu gorong-gorong yang paling berguna hari ini adalah WA mak-mak. Presiden coba masuk situ tuh. Itu pasti mereka dia lebih tahu. Jujur ya. Ya. Itulah. Itu Bung Rocky, bagaimana analisa Bung Rocky kalau di sebuah negeri semua sudah dibungkam? Semua sudah dibungkam. Kira-kira orang yang akan bicara, yang orang akan melawan, kalau perlu semua sudah ditutup. Kira-kira apa yang akan terjadi? Berapa lama bisa terkontrol? Itu kalau seluruh pembungkaman berlangsung, itu artinya pemimpin negeri itu tidak punya lagi lawan politik selain dirinya sendiri tuh. Jadi dia akan jadi monster untuk dirinya sendiri. Kan dalam sejarah begitu kan?
Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.